Assalamualaikum Ananda semua dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, ini bersama Ibu Yetri Arfida dari SMA Negeri 5 Muko-Muko. Pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajak Ananda semua membahas mengenai materi sistem pernapasan. Nah, materi ini biasanya kita bahas di kelas 11 SMA ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu definisi pernapasan. Bernapas itu adalah proses pertukaran oksigen, di mana oksigen ini digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan metabolisme sel, dan karbon dioksida. Yang mana karbon dioksida ini dihasilkan dari proses metabolisme yang akan dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, organ yang terlibat pada pernapasan manusia itu dimulai dari hidung. Nah, setelah melalui hidung, maka udara pernapasan akan bergerak menuju faring, kemudian menuju laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Organ pertama yang akan kita bahas adalah hidung. Hidung ini merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Dalam rongga hidung kita terdapat selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan kita. Selain itu, dalam rongga hidung kita juga terdapat rambut yang pendek, tebal, yang fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Kemudian dalam rongga hidung kita ini terjadi penyesuaian suhu, yaitu suhu dengan kelembapan udara, sehingga udara yang masuk ke paru-paru kita nanti tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembab, sehingga udara yang masuk disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Selain sebagai organ pernapasan, hidung ini juga berfungsi sebagai indera pencium. Selanjutnya, dari hidung, udara pernapasan akan masuk menuju faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan atau yang disebut dengan esofagus dan saluran respirasi atau yang disebut dengan trakea. Pada faring kita ini terdapat 3 bagian. Ada yang pertama namanya nasofaring. Nasofaring ini merupakan daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Bagian yang kedua namanya orofaring yang membuka ke arah rongga mulut. Kemudian bagian yang ketiga namanya adalah laringofaring. Dia ini membuka ke arah laring. Kemudian pada bagian belakang faring kita terdapat laring atau yang disebut dengan tekak. Nah, ini merupakan tempat terdapatnya pita suara. Jadi masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan akan terdengar sebagai suara. Setelah dari faring, udara pernapasan akan bergerak menuju laring. Nah, laring ini terletak di bagian bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Laring ini tersusun oleh tulang rawan yang berbentuk C ya. Bisa kita raba sendiri. Pada bagian ini namanya laring kita. Dia tersusun seperti tulang rawan yang berbentuk huruf C. Apa sih fungsinya? Nah, laring ini fungsinya adalah untuk menyalurkan udara dari faring menuju trakea. Kemudian dalam laring juga terdapat glotis, yaitu pada bagian atas laring. Nah, glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup, namanya adalah epiglotis saat ada makanan yang terlewat, sehingga makanan tidak akan masuk menuju saluran pernapasan. Organ pernapasan selanjutnya disebut dengan trakea. Trakea atau biasa disebut dengan batang tenggorokan. Nah, jadi di tenggorokan kita ini terdapat berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm ya, yang terletak di bagian leher dan di bagian rongga dada atau yang disebut dengan torak. Dinding tenggorokan kita ini berbentuk tipis, kaku, kemudian dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongganya terdapat silia. Silia inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai penyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Misalnya ketika kita terbatuk, itu artinya ada benda asing yang disaring oleh silia kita, sehingga terkadang memberikan rasa gatal pada tenggorokan kita. Kemudian pada trakea ini juga terdapat 3 lapisan. Ada namanya lapisan paling luar yang terdiri atas jaringan ikat.
Kemudian ada juga lapisan yang tengah yang terdiri atas otot polos dan cincin-cincin tulang rawan. Kemudian lapisan yang ketiga ini adalah lapisan yang terdiri atas jaringan epitel yang bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Organ pernapasan selanjutnya setelah hidung, faring, laring, trakea, bronkus. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bronkus. Bronkus ini merupakan cabang dari batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang ya, menuju paru-paru, yaitu menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Nah, di dinding bronkus ini terdapat 3 lapisan, yaitu ada jaringan ikat, kemudian ada juga otot polos, dan juga terdapat jaringan epitel seperti pada trakea. Perbedaannya adalah bahwa dinding trakea ini jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus ini juga tidak berbentuk lingkaran yang sempurna ya. Kemudian struktur lapisan mukosa bronkus ini sama dengan struktur pada trakea, hanya tulang rawan bronkus tadi berbentuk tidak teratur, dan pada bagian bronkusnya terdapat bagian yang lebih besar dan cincin tulang rawannya kemudian melingkari lumen dengan sempurna. Nah, bronkus ini bercabang-cabang lagi, dia akan membentuk bronkeolus. Nah, apa sih bronkeolus itu? Nah, bronkeolus itu adalah cabang kecil-kecil dari bronkus. Di sana terdapat sel-sel epitel bersilia pada bronkeolus. Dia akan berubah menjadi sisik epitel. Kemudian pada bronkeolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan lagi. Nah, bronkeolus ini nanti akan berakhir pada alveolus. Nah, alveolus itulah nanti yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah dari bronkus kiri dan bronkus kanan, maka udara pernapasan akan bergerak menuju paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia ini berjumlah sepasang, ada paru-paru kanan dan ada juga paru-paru kiri. Paru-paru itu ada 2 bagian, yang kanannya disebut dengan pulmodexter, yang mana pada bagian kanan ini terdiri atas 3 lobus. Dan paru-paru kiri ini disebut dengan pulmosinester, yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru manusia dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan selaput pleura. Nah, selaput bagian dalam ini langsung menyelimuti paru-paru kita yang disebut dengan pleura dalam atau istilahnya pleura visceralis. Dan juga selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk itu disebut dengan pleura luar atau istilahnya disebut dengan pleura parietalis. Nah, di antara selaput tersebut dengan paru-paru juga terdapat cairan limfa yang fungsinya adalah untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat paru-paru mengembang dan mengempis ketika dia berkontraksi. Setelah dari paru-paru, pada bagian terakhir udara pernapasan kita akan bergerak menuju alveolus. Jadi alveolus itu seperti kantong udara kecil yang berbentuk seperti buah anggur. Nah, disinilah tempat terjadinya proses pertukaran gas, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Permukaan alveolus ini dilengkapi dengan pembuluh darah atau kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan kita ya. Jadi tempat terakhir dari sistem pernapasan kita akan berakhir pada alveolus. Nah, alveolus ini dia berupa gelembung-gelembung udara. Nah, pada bagian alveolus ini seperti yang dikatakan tadi, dia merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan nanti dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru kita terdapat kurang lebih ada 3.300 juta alveolus. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai definisi pernapasan, organ-organ apa saja yang terlibat dalam mekanisme pernapasan. Kali ini kita lanjutkan mengenai mekanisme pernapasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, dalam inspirasi dan ekspirasi pun nanti dia dibagi lagi menjadi 2. Ada pernapasan perut, ada juga pernapasan dada. Jadi pertama Ibu akan jelaskan dulu inspirasi. Inspirasi itu merupakan
proses kita menghirup udara pernapasan. Sementara ekspirasi itu adalah proses kita mengeluarkan udara pernapasan. Jadi singkatnya, ekspirasi X itu mengeluarkan udara pernapasan, ins itu menghirup udara pernapasan. Jadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwa mekanisme pernapasan itu ada mekanisme pernapasan perut, ada juga mekanisme pernapasan dada. Nah, pernapasan perut dulu ya, kita bahas mengenai mekanisme pernapasan perut. Dikatakan pernapasan perut karena organ yang terlibat itu adalah otot diafragma. Bedanya dengan pernapasan dada, organ yang terlibat pada pernapasan dada itu adalah tulang rusuk. Kita bahas dulu pernapasan perut. Pernapasan perut seperti dikatakan tadi bahwa organ yang terlibat itu adalah otot diafragma. Jadi ketika proses inspirasi menggunakan pernapasan perut, proses yang terjadi itu adalah ketika kita menghirup udara atau disebut dengan inspirasi, maka rongga dada kita akan terangkat. Ketika dia terangkat itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah otot diafragma kita berkontraksi. Saat otot diafragma kita berkontraksi, posisi yang awalnya tadi, posisi diafragma kita lurus, dia akan diafragma kita yang tadinya posisinya melengkung, ketika berkontraksi dia akan posisinya menjadi datar. Jadi ketika kita menghirup udara atau masukkan udara pernapasan, otot diafragma kita berkontraksi dengan posisi datar yang mengakibatkan rongga dada kita membesar. Ketika rongga dada kita membesar, tekanan udara dalam rongga dada kita tadi mengecil sehingga udara pernapasan bisa masuk. Sebaliknya, ketika terjadi proses ekspirasi, artinya kita mengeluarkan napas. Ketika kita mengeluarkan napas, otot diafragma yang tadinya berkontraksi, posisinya lurus, sekarang dia akan kembali berelaksasi dengan posisi yang melengkung, yang menyebabkan rongga dada kita mengecil. Ketika rongga dada mengecil, tekanan udara dalamnya menjadi besar sehingga udaranya akan keluar. Sama halnya dengan pernapasan dada, cuma organ yang terlibat saja yang berbeda. Pada pernapasan dada, organ yang terlibat itu adalah tulang rusuk. Posisinya ketika kita menghirup udara atau kita bernapas, maka tulang rusuk kita akan terangkat. Ketika tulang rusuk kita terangkat, maka rongga dada kita membesar. Ketika rongga dada membesar, tekanan udara dalamnya mengecil sehingga udara masuk. Ketika proses ekspirasi, terjadi proses sebaliknya. Tulang rusuk kita akan berelaksasi dengan posisi membuat rongga dada kita menjadi mengecil. Tulang rusuk kita turun, rongga dada mengecil, tekanan udara kita tadi menjadi besar sehingga udara akan keluar. Jadi itulah mekanisme pernapasan perut dan pernapasan dada. Yang membedakannya adalah organ yang terlibat pada pernapasan perut adalah otot diafragma, sementara pada proses pernapasan dada, organ yang terlibat itu adalah tulang rusuk. Kemudian materi penutup untuk kita hari ini yaitu tentang macam-macam volume udara pernapasan. Jadi ketika kita bernapas secara normal, kita menghirup udara, kemudian kita melepaskan udara pernapasan secara normal, itu disebut dengan volume udara tidal, atau udara tidal itu biasa disebut dengan volume udara yang dihirup dan dihembuskan pada keadaan biasa. Biasanya jumlahnya kurang lebih 500 cc. Kemudian ada juga disebut dengan volume cadangan inspirasi atau yang disebut dengan udara komplementer. Apa itu udara komplementer? Ini adalah udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat kita hirup lagi dengan cara inspirasi maksimum setelah inspirasi biasa. Artinya, setelah kita bernapas secara normal atau biasa, kita hirup udara pernapasan, tanpa lepaskan kita hirup dan hirup kembali. Nah, sejumlah maksimum yang masih bisa kita hirup itulah disebut dengan volume udara komplementer. Sebaliknya, lain disebut dengan volume cadangan ekspirasi atau udara komplementer. Ini adalah sebanyak 1500 cc yang dapat kita hembuskan pada saat ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut sekuat-kuatnya. Artinya sejumlah udara yang dapat kita keluarkan setelah kita mengeluarkan udara pernapasan secara normal. Kita keluarkan, keluarkan lagi. Itu adalah semaksimumnya, itu sebanyak 1500 cc. Kemudian disebut juga dengan udara residu. Itu adalah udara yang sebanyak 1000 cc
yang tidak dapat dihembuskan lagi dan akan menetap di paru-paru. Jadi itu adalah macam-macam volume udara pernapasan dan bagaimana bentuk diagram volume udara pernapasan kita bisa dilihat pada gambar. Di sana ada gambar volume udara sisa, kemudian ada volume cadangan inspirasi, ekspirasi, kemudian ada volume tidal, kapasitas vital, dan volume total paru-paru. Jadi kapasitas vital itu yang mana? Jumlah antara volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Nah, disebut dengan volume total itu adalah keseluruhannya. Itu jumlah dari udara komplementer ditambah dengan volume udara tidal ditambah dengan udara suplementer ditambah dengan volume sisa. Nah, semuanya itulah yang disebut dengan volume total dari paru-paru kita. Jadi demikianlah tadi penjelasan singkat kita untuk hari ini mengenai sistem pernapasan yang kita bahas dahulu, yaitu tentang definisinya, organ-organ yang terlibat, mekanisme, dan macam-macam volume udara pernapasan. Ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.